Enggak. Sudah siap Pak Munawir? Iya ya Pak, insya Allah. Aman. Wah, ini bersama Kiai. Itu lagi nggak sengaja Pak. Ya? Lagi ketemu nggak sengaja waktu itu Oh, di mana? di Masjid Nabawi. Masya Allah. Eh, apa yang mau diajarkan Pak Munawir? Tentang apa? Tentang surat At-Tin Pak. Latin. Ya, Baik, silakan dipraktekkan langsung ya, eh, surat atinnya apa maksudnya ini mengajarnya. ya. Saya izin share screen dulu Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Walaupun sudah siang seperti ini, ya kalian masih semangat dan mudah-mudahan sampai akhir pelajaran kita kalian tetap semangat ya anak-anak sekalian. Baik, anak-anak sekalian, di pertemuan pertama sudah Bapak sampaikan terkait dengan pengertian surat At-Tin ya atau isi kandungan surat At-Tin. Pada pertemuan kali ini Bapak akan lanjutkan terkait dengan mengidentifikasi tajwid yang terdapat pada surat At-Tin. Namun mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian sekedar mengingatkan kembali ya terkait dengan isi kandungan surat At-Tin, Bapak akan menampilkan tentang ya review. Namun kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan kemudian kalian jangan lupa ya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ini dengan profil pelajar Pancasila. Ya diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, adapun sebelum Bapak review, kalian coba masih ingat nggak nih terkait dengan ya pelajaran kita yang lalu? Coba apa sih arti dari surat At-Tin itu? Ada yang tahu? Ya, sebelah sini. Ahmad, coba apa artinya? Iya, bagus. Ya, artinya buah tin. Kemudian coba anak perempuan ada yang bisa? Oh, ya. Coba jawab, Nur. Ya, artinya surat yang ke-95. Kemudian coba ada yang tahu siapa hakim yang maha adil? Ya, betul. Si Lendra ya, yaitu Allah. Nah, ini Bapak hanya mereview ya sekali lagi agar diingat-ingat. Nah, pertama ya At-Tin artinya buatin. Kemudian At-Tin adalah surat ke-95 dan At-Tin terdiri dari 8 ayat. Kemudian tergolong dari surah Makkiyah, tempat tinggal Nabi Nuh di Damaskus, ya banyak pohon tin yang tumbuh. Kemudian tempat tinggal Nabi Isa di Baitul Muqaddas, banyak pohon zaitun yang
tumbuh. Kemudian juga Bukit Sinai tempat Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Kemudian apalagi? Ya ini kota yang aman yang dimaksud adalah kota Mekah. Ya tempat Nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Lalu Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dan kemudian orang yang tidak taat tempat kembalinya adalah neraka. Lalu orang yang taat tempat kembalinya adalah surga dan pahala yang tiada terputus. Dan tentunya Allah Hakim yang maha adil. Anak sekalian, sebelum Bapak masuk ke pelajaran kali ini, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Ya, coba Bapak absen ya. Ahmad, ya Alhamdulillah hadir ya. Kemudian Beidoi, ya bagus. Kemudian Naraya, oh Naraya sakit. Ya mudah-mudahan kita doakan ya agar Naraya dapat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian yang terakhir Zainuddin, ya Alhamdulillah Zainuddin hadir. Baik anak sekalian, sebelum Bapak mulai, kalian perhatikan ya ikuti Bapak. Kalau Bapak bilang 1, semuanya berdiri. Kalau Bapak bilang 2, berarti kalian semua duduk. Coba perhatikan. 1, 2, 3. Ya. Konsentrasi. Ya. Coba ya. 2. Nah, berarti apa tadi? Duduk. Nah, jangan berdiri ya. Ya, Zainuddin. Konsentrasi ke depan. Lihat, walaupun kamu duduknya di belakang, kamu harus perhatikan. Ya, mengerti? Coba sekali lagi. 1. Iya, bagus. Semua berdiri. Coba. Sekali lagi. 2. Iya, bagus. Nah, alhamdulillah kalian sudah ya konsentrasi dan Bapak harap duduknya rapi, ya, luruskan bangkunya, mejanya, ya, kemudian fokus ke depan. Nah, baik, anak-anak sekalian, mari kalian dengarkan ya daripada surah Atin ini. Ya, baik itu ya terkait dengan surah Atin dan kemarin juga kalian Bapak sudah tugaskan untuk menghafal. Ini sekedar mengingatkan kalian agar kalian terus terpacu untuk menghafal dan memudahkan kalian untuk menghafal kembali. Ya, begitu. Nah, selanjutnya kita ya bahas pelajaran pada kali ini yakni mengenal hukum bacaan alif lam. Yang pertama, ya karena ada 3 yang Bapak akan sampaikan pada kesempatan pembelajaran yang kedua ini ya. Apa itu ya alif lam? Nah, alif lam ini terbagi menjadi 2. Di antaranya 1 alif lam komariah. Ya, lanjutkan dengan 2 alif lam syamsiah. Dan alif lam komariah itu apa sih? Ya, alif lam komariah yaitu apabila ada huruf alif
dan lam berhadapan dengan huruf komariah. Adapun huruf komariah, yakni, nih perhatikan, ingat-ingat. Yang pertama adalah alif, kemudian ba, lalu ghain, kemudian ha, kemudian jim, kemudian kaf, ya, kemudian wau, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, huruf komariah ada 14. Kalau kalian hafal huruf komariah, maka nanti kalian otomatis akan juga ingat huruf syamsiah. Ya, intinya huruf komariah ada 14 dan syamsiah pun juga ada 14. Nah, ini contoh bacaan alif lam komariah dalam kalimat, ya. Wa hadzal baladil amin. Coba kalian perhatikan mana terdapat alif lam komariah. Ya, di kalimat apa? Ya, betul, yaitu al-baladi dan al-amin. Pinter kalian, hebat, ya. Berarti kalian mungkin di rumah udah ngaji ya, udah di TPA ya. Ya, bagus. Teruskan ya ngajinya, jangan malas. Ya, sehingga kalian bisa menambah ya wawasan keagamaan kalian. Berarti di sini ada alif dan lam bertemu dengan huruf komariah. Huruf komariah berupa apa ini? Berupa huruf ba. Kemudian ada alif lam komariah ya ketemu dengan huruf hamzah atau alif ya. Inilah yang disebut contoh alif lam komariah. Nah, berikutnya yakni alif lam syamsiah. Ya, apa itu alif lam syamsiah? Ada yang tahu anak-anak sekalian? Coba, siapa yang tahu tunjuk tangan? Oh ya, coba. Ahmad, apa? Ya, bagus. 100 untuk Ahmad. Ya, yaitu alif lam syamsiah apabila ada huruf alif lam dan alif lam ya berhadapan dengan huruf syamsiah. Nah, itu disebutnya alif lam syamsiah. Ya, Ahmad bagus ya, pintar. Kemudian tadi Bapak sampaikan huruf alif lam syamsiah juga ada berapa? Ada 14. Nah, berikut ya perhatikan adapun huruf syamsiahnya ya, perhatikan. Yakni apa? Ada ta, ayo sebut. Sa, bagus. Apalagi? Dal, ya. Lanjut. Zal, apalagi? Iya, ro. Iya, terus zai. Coba, siapa lagi? Sebut aja terus. Iya, betul. Apalagi? Iya, pinter. Lanjut. Ya ini betul. Coba yang berikutnya apa? Iya, bagus. Kemudian coba berikutnya apa? Ya, nah ini Bapak tampilkan. Setelah kalian jawab, Bapak tampilkan. Ya, terus apa lagi? Iya. Kemudian apa lagi, nak? Pinter. Nah, ini adalah huruf syamsiah, ya. Nah, adapun contoh alif lam syamsiah. Coba perhatikan nih. Di kalimat wattini wazaitun. Coba siapa nih yang mau jawab? Di mana letaknya ya contoh alif lam syamsiah? Yo, iya kamu coba apa nak? Iya atini dan az-zaitun. Iya, di situ terdapat huruf alif lam bertemu dengan ta, kemudian ada alif dan lam bertemu dengan zai. Ya, inilah contoh dari apa? Bacaan alif lam syamsiah. Bagus. Perhatiin ya, jangan sampai lupa nih, ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan mengenal hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Tadi mungkin kan kalian sudah TPA atau mengaji di rumah. Coba ada nggak yang mengerti atau yang paham terkait dengan hukum bacaan nun sukun atau tanwin? Ya siapa? Ya coba kamu. Silakan. Oh bukan, belum tepat. Coba ada lagi yang lain?
Iya, nah ini ya, apabila ada nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka itu disebutnya bacaan baca nun sukun atau tanwin. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya dua yang Bapak sampaikan, yaitu apabila bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 maka dibaca samar. Yang kedua, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6 maka dibaca apa? Jelas. Ya. Nah, berikut contohnya. Sebelum Bapak tampilkan contohnya, adakah di antara kalian yang ingin mencoba ya untuk memberikan contoh? Coba lihat bukunya kalian di halaman 15 itu. Coba perhatikan. Mana contohnya? Iya, bagus. Al insan. Nah, coba kita perhatiin. Ya, ini al insan. Nah, coba anak sekalian diskusikan coba ya dengan ya dua bangku ya. Kamu dengan ini ya, coba diskusikan kira-kira al insan ini masuk ke kategori hukum bacaan nun sukun apa tadi? Ada nun sukun, ada apa tadi? Hah? Ada izhar. Coba kira-kira ini maksudnya izhar apa? Nun sukun. Coba diskusiin dulu. Coba kamu yang udah diskusi. Udah. Ya, silakan. Apa sebut? Ini masuk apa? Izhar. Ya, nanti dulu ya jawabannya. Kamu? Iya, ikhfa. Oke. Kalau kamu ini berdua izhar. Yang sebelah sana pojok belakang ikhfa. Oke. Coba anak-anak sekalian, kira-kira ini hukum bacanya izhar apa ikhfa? Ya, siapa nih di antara kalian nih tadi? Ada kelompok ini mengatakan ikhfa, ada kelompok ini mengatakan izhar. Coba perhatikan. Ya, ini ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Maka ini disebut apa? 1, 2, 3 sampai betul. Iya, kelompok ini dan yang sana ya. Kelompok pinggir sini dan tengah, betul ya, ikhfa. Tapi kurang lengkap. Disebutnya ikhfa hakiki karena nanti ikhfa itu ada dua, ya, ada ikhfa hakiki dan juga ikhfa syafawi. Ya, berikutnya contoh yang berikutnya, ya. Coba perhatikan lagi nih. Di sini ada kata kalimat ajrun goiru. Coba kelompok ini 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ini coba kira-kira coba siapa yang tebakannya betul nih. Kalau yang tebakannya betul ya Bapak kasih ya reward ya nanti. Ya setelah pembelajaran ini Bapak kasih reward ya. Coba apa? Ya kelompok ini silakan jawab. Ini maksudnya hukum bacaan apa? Nun sukun ketemu nun sukun apa? Tanwin ketemu dengan huruf ghain. Ya. Itu apa? Yaitu oh kamu izar, bilang kamu izar. Iya kamu izar. Kamu juga izar juga. Wah, berarti semuanya udah mengerti ya bahwa hukum bacaan yang tadi kita pelajari ada dua kan, yaitu ikhfa dan yang terakhir adalah izar. Karena tadi yang pertama sudah dijawab betul, nah sekarang semuanya jawab sama, izhar juga. Nah, ini adalah hukum bacaannya izhar, tapi izharnya apa? Izhar halqi. Karena tadi izhar itu ada dua, ada izhar halqi dan izhar syafawi. Nah, berikutnya anak sekalian adalah mengenal apa? Mengenal mad, ya. Mad itu artinya memanjangkan bacaan. Nah, ini perhatikan nih. Mad terbagi dua, yaitu mad asli atau mad tabii dan mad far'i. Nah, berikutnya mad berjumlah 14 mad, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua mad, yaitu mad asli dan mad arid li sukun. Nah, coba perhatikan. Contohnya, di sini ada kalimat watu risinin. Coba di kalimat ini ada nggak yang tahu? Di bunyi tu, domatain ketemu mau. Si, ya kasro ketemu iya sukun.
Ya, disebut apa? Mad. Ya, mad asli. Betul ya, ini mad asli. Nah, kalau berikutnya ini, kira-kira mad apa ini? Ya, bagus. Kalian cerdas berarti ya. Tadi kan di awal udah Bapak sampaikan bahwa pembelajaran kali ini kita hanya ada 2 mad yang kita harus kenal. Ya, ya ini tadi udah disebut mad asli. Nah, sedangkan yang ini adalah mad arid disukun. Kenapa ini dikatakan mad asli? Karena ada tanda baca doma bertemu dengan huruf mad asli, ya, yaitu wau sukun. Kalau ini ada kasroh bertemu dengan ya sukun, ya. Nah, wau dan ya sukun itu adalah salah satu huruf mad asli. Satu lagi huruf mad asli itu yaitu apa, nak? Ada yang pernah belajar di rumah atau di TPA atau di tempat pengajian? Ya, apa, nak? Bagus, yaitu alif. Huruf mad asli ada 3, alif ya, terus wau dan ya. Ingat kalau alif bertemu dengan apa? Dengan fathah. Kalau fathah bertemu dengan alif, kalau doma ketemu dengan wau, kalau kasroh bertemu ya sukun. Pinter kalian, hebat. Ya, selanjutnya ini dikatakan mad alif disukun. Kenapa? Ada yang tahu sebabnya? Belum tahu, di pengajian belum diajarkan. Ya, kalau di pengajian belum diajarkan, coba kalian diskusikan dulu kira-kira sebabnya apa. Ya, kira-kira apa, nak? Sebab-sebab ya mad alif sukun itu terjadi. Coba ngomong kamu diskusi. Coba kira-kira apa? Ada nggak di buku tuh, lihat ya, perhatikan. Ayo. Bapak kasih waktu ya, 1 menit. Oke, udah 1 menit ya. Menurut kamu apa? Sebab di akhir, oke, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak tahu, yang ini nggak paham, nggak ngerti, ya, yang kamu kok, ya, tepat, kamu bagus. Karena asli berada di akhir kalimat. Ini tadi udah betul nih, tapi belum lengkap. Ya nggak apa-apa, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, bagus ya. Pak Nah, Munawir, ya, Pak. Pak Munawir bisa langsung ke penutup kesimpulan. Oh ya, baik anak sekalian. Tadi sudah Bapak sampaikan terkait dengan alif lam, nun sukun dan juga apa? Dan juga mad. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Namun sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin tahu. Coba kalian masih ingat nggak tadi yang kita sudah diskusikan, Bapak sudah sampaikan terkait dengan ya apa pembelajaran kita, ya, ada berapa hukum bacaan alif lam? Ada? Iya, betul, ada 2, yaitu alif lam komariah dan alif lam samsiah. Coba contohkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin ya, sehingga dia disebut ikhfa. Coba apa bacanya, apa? Al Iya, al insan. Dibaca apa? Dibaca samar-samar. Oke, anak sekalian, cukup demikian karena udah waktunya pulang. Nah, namun kalian catat dulu nih ya, ya sebagai apa namanya PR kalian. Ya, nanti kerjakan di rumah. Setelah selesai nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Ya, nanti ingat cocokkan antara ayat dengan arti. Nah, ini perhatikan di papan tulis. Ya, papan tulis ya, nanti diperhatikan di buku kalian juga sebetulnya udah ada ya, di halaman 20 tuh ya, perhatikan. Nanti kalian cocokkan mana ayat ini artinya mana ya, cocokkan antara ayat dengan artinya. Ya kan? Makasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, lanjut kalian kepada wali kelas kalian nanti pulangnya ya. Bapak pamit duluan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian apa lagi Pak? Ini udah. Baik, alhamdulillah sudah ya. Hmm,
tadi diajarkan, di samping diajarkan artinya, diajarkan juga tentang ini ya, cara bacaannya ya, Pak ya. Iya Pak, matnya Pak, buku bacaan. Mat-matnya, mat-matnya juga ya. Itu ada kesulitan nggak mereka dalam belajar mat-mat seperti itu? Ya, kalau untuk anak kelas 5 karena sudah mengikuti di kelas 4, nah, mereka sudah nggak kesulitan lagi Pak untuk terkait mengikuti pembelajaran tajwid. Ya, karena Hmm. pun juga mereka sudah apa? Sudah ngaji di rumah dan juga di rumah di TPA dan pengajian-pengajian yang mereka ikuti gitu. Iya, baik. Diajarkan juga tidak tentang apa makhrajul huruf, sifat-sifat huruf. Ya, itu sudah diajarkan sebetulnya Pak di kelas bawah, misalnya kayak di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah diajarkan apa namanya makharijul huruf. Ya mungkin kan kalau di kelas itu mereka memang belum begitu bisa berpikir kritis terkait dengan makharijul huruf, hanya bisa mengikuti ucapan-ucapan yang apa namanya dicontohkan sama guru gitu Pak. Ya. Kalau pembahasan makharijul huruf itu seperti apa? Apa saja, Pak? Pembahasannya. Ya ada al-jauf, ada al-khaisyum gitu Pak. Itu Ya, ya. adalah apa namanya bagian-bagian daripada makharijul huruf, ada al-halak gitu. Ada syafatain. Ya, itu adalah makharijul huruf. Ya, ya. Kalau sifat-sifat huruf seperti apa, Pak? Sifat-sifat huruf ya salah satunya adalah ada uh, apa hamas ya apa berdesis kayak kayak gitu tuh. Terus Iya. uh, Awas ya, yang lawannya apa, Pak? jah apa jahr jah Jahar ya. ya. Iya, jahar. Jadi mereka sudah belajar ya sifat-sifat huruf maupun makharijul huruf ya. Ya di kelas kecil ada, cuman memang masih dasar Pak, sekedar pengucapan terus kemudian mereka ikuti dan tidak begitu detail secara apa namanya mendalam karena memang kita kan melihat kemampuan anak juga sesuai dengan kemampuan anak gitu Pak. Ya kalau mungkin SMP, SMA atau MTS, MA mungkin sudah sampai diajarkan sifat-sifat huruf. Ya ada nanti memantul, ada apa namanya mendesis, ada yang lainnya gitu Pak. Iya, iya, iya. Ada mantul, ada besis ya. Ada berdengung juga ya. Ya. Iya. Eh, Kemudian tadi yang Pak Munawir ajarkan memakai teknik apa Pak Munawir? Saya pertama di awal pakai teknik ceramah untuk prolog, lalu kemudian berjalannya waktu kita pakai teknik diskusi Pak. Ya, agar mereka juga menemukan uh, sebenarnya apa itu tajwid, sebenarnya apa itu alif lam, dan sebenarnya apa itu nun sukun dan seterusnya Pak. Jadi ada prolog untuk mereka karena mereka kan masih kelas 5, masih ya fase maksudnya fase B fase B, fase C ya gitu. Sehingga mereka perlu dikasih prolog dulu yaitu pakai teknik ceramah lalu kemudian saya berikan teknik diskusi Pak. Ya. Itu namanya teori apa Pak? Apa Pak? Namanya teori apa kalau dalam pembelajaran? Apakah konstruktivisme atau kognitivisme atau apa? Ya ada kombinasi ya Pak. Ada pertama terkait dengan behavioristik dan juga kognitif. Ya, ya jadi ada kombinasi antara dua teori atau lebih sehingga uh, kita jadi tahu
nanti anak itu dari segi hasilnya ntar kita tahu dan juga dari segi prosesnya juga kita tahu. Ya Pak. Iya. Baik. Eh, kemudian dalam hal moderasi bagaimana Pak? Diajarkan juga ke anak atau bagaimana? Ya, kita untuk terkait dengan moderasi, karena memang kita di Indonesia beragam ya agama, suku, bangsa, maka kita harus memberikan pemahaman kepada anak bagaimana mereka harus bisa bertoleransi, baik itu saat di sekolah, tapi alhamdulillah di tempat kami banyakkan muslim Pak, emang 100% muslim. Tapi tetap bagaimanapun yang namanya muslim kan ada yang muslim yang terkait dengan organisasi ini, ada organisasi itu, sehingga kita memberikan pemahaman misalnya anak-anak yang tidak menggunakan kunut pada saat subuh juga jangan sampai mengejek anak-anak yang berkunut pada saat subuh. Begitupun yang sebaliknya. Anak-anak yang berkunut di subuh maka jangan juga menyalahkan juga orang yang berkunut di waktu subuh. Itu yang saya sampaikan kepada anak-anak terkait dengan moderasi. Agar kita Islam yang lurus, Islam yang memang moderat, agar tidak menjadi Islam yang kiri, Islam kanan gitu. Ya pokoknya kita Islam yang rahmatan lil alamin gitu, Pak. Ya. Berarti dalam prakteknya siswa sudah ini ya, memahami ya dan juga bisa untuk saling menghargai gitu ya. Iya, Pak. Nah, iya alhamdulillah kan memang kan di tempat kami kan umum ya walaupun SD-nya SD swasta tapi umum, baik itu dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, silakan saja dia daftar ya. Nanti kan di situ kita memberikan penjelasan. Kayak kemarin misalnya Lebaran Idul Adha maupun Lebaran Idul Fitri yang memang berbeda ya kita berikan pemahaman itu sehingga mereka oh ya ternyata Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin ya. Jadi nggak ada yang gontok-gontokan. Yang gontok-gontokan itu cuma ada di medsos saja gitu Pak. Tapi kenyataan di lapangan di tempat kami ya alhamdulillah yang mau buka Idul Fitrinya di hari ini silakan, di hari itu silakan. Begitupun juga Idul Adha. Iya, seperti itu Pak. Iya, malahan ada yang lebarannya 2 kali Pak ya. Yang enak Idul Adha Pak, makan dagingnya banyak kan. Iya. Iya. Tadi tadi apa Pak yang gontok-gontokan yang di mana Pak? Ya itu kalau di medsos Pak, di Oh medsos. medsos, ya ya Iya, ya. medsos kan Nah, memang bebas banget Pak. Siapapun orang punya pendapat, punya pandangan, punya mengklaim baik, mengklaim bagus, mengklaim jelek dan sebagainya. Ya emang di medsos itu seperti itu. Iya, kadang yang menengahi juga di medsos, kadang iya, nggak ada. Iya, itulah. Jadi anak-anak pun ini ya kadang-kadang kalau anak-anak apa banyak juga terpengaruh oleh medsos, kasihan mereka ya kalau seperti itu ya. iya Pak. Makanya makanya saya sebagai guru agama menjadi panggilan gitu Pak untuk ya memberikan filter untuk mereka ya agar mereka dalam bermedsos ya harus pilih-pilih jangan sampai semua semua di share semuanya di diberikan ke orang lain tanpa disaring bisa jadi itu jadi fitnah bisa jadi itu hoak bisa jadi itu sebagainya kan itu jadinya nggak bagus makanya saya memilih guru agama itu dari sejak saya SMA dulu nanti kalau saya kuliah saya akan masuk ke tarbiyah itu mantap di hati saya ya itu untuk memfilter ya khususnya filter diri saya Pak gitu filter diri saya kalau saya punya keluarga filter keluarga saya gitu dan kalau ada di sekolah ya filter anak anak didik saya gitu Pak. Iya, iya. Sudah berapa tahun Pak ngajar? Saya jalan 12 tahun Pak. Oh, 12 tahun. Iya. Di SD mana Pak? Saya di SD Taman Harapan Bekasi Pak. Oh. Jadi dari awal memang sudah ngajar PAI Pak ya?
Iya Pak, waktu saya PPL pun dulu di daerah Bantul, Yogyakarta, saya juga apa namanya belajar apa mengajar agama, termasuk saya di sekolah yang daerah sana pun juga saya ngajar agama, tapi tahapnya kemarin masih pelajaran apa ekstrakurikuler itu ya, apa tambahan yaitu Ya. ikro gitu Pak, ngajarin ikro. Kemudian kalau ininya Pak, penelitian tindakan kelasnya tentang apa Pak? Iya Pak, PTK-nya tentang apa? PTK-nya. PTK-nya tentang kemarin itu saya tulis keberhasilan eh, dengan metode ice breaking dan tutor sebaya, keberhasilan dalam pembelajaran uh, apa namanya ilmu tajwid, apa hafalan Quran gitu Pak, hafalan Quran. Ya, karena kan saya di sekolah ini saya sebagai guru agama juga dan juga sebagai guru tafsirul Quran. Jadi saya ingin melihat keberhasilan apa tuh ingin melihat keberhasilan dalam menghafal. Kalau menghafal dengan cara ice breaking dan juga dengan cara mereka dibantu dengan teman sebaya, kira-kira keberhasilannya bagus apa enggak gitu Pak. Alhamdulillah saya terapkan itu, ternyata memang mereka lebih menyangkut gitu kalau mereka dibantu dengan teman sebaya, tutor teman sebaya, sehingga hafalannya itu bertambah gitu Pak. Iya, dibandingkan dia menghafal sendiri gitu. Terus saya ajak ice breaking dengan cara kayak tepuk kotak pos gitu. Kotak pos belum diisi. Nah, terus mereka kan ketika yang kebagian pada saat kebagian mereka membaca ayat itu, akhirnya mereka termotivasi gitu Pak, sehingga mereka itu bisa besoknya, oh saya harus lebih panjang lagi hafalannya, saya harus lebih banyak lagi hafalannya, sehingga nanti ketika dia main kotak pos lagi atau ice breaking yang lainnya, mereka bisa terbantu gitu, menambah hafalannya seperti itu Pak. Baik. Eh, Kemudian bisa tolong ini Pak, baca surat yang tadi Pak, Atin. Surat apa Pak? Atin yang tadi. Oh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Mohon maaf Pak, tadi bacakan ya. Iya. Iya tadi ada bongkaran ini jadi kurang begitu kedengaran. Oh, iya ya. Udah jelas. Terakhir tolong ditulis Pak di kertas ya. Iya Satu Pak. ayat yang ayat apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lakod olak. Nah, insana fi ahsani taqwim. Saya tunjukkan ini Pak. Mana nih kameranya? Bentar, Pak. Iya. Majuin lagi dikit Pak. Ya, Majuin dikit. Ya.
Ya, ya. Laqad Ya, sudah Pak. Ya, baik. Baik, sudah cukup Pak Munawir ya. Ya Pak, baik. Terima kasih Ah, Pak ya. Bapak ya, sehat selalu Pak ya. amin. Sama-sama juga Pak Munawir, semoga sukses. Amin.